Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sejarah Muhammadiyah yang beranggotakan pertama Faiz Tegar Nurbianto, David Galih Romandolo, dan saya sendiri Teddy Bayu Caksono. Poin-poin sejarah Muhammadiyah. A. Faktor objektif. Kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. B. Faktor subjektif. Faktor intelektualitas dan spiritualitas Ahmad Dahlan. C. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. D. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Faktor objektif. Kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. 1. Faktor objektif yang bersifat internal. Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di muka bumi. 2. Faktor objektif yang bersifat eksternal. Faktor ini adalah faktor eksternal yang negatif. Sementara itu, faktor eksternal yang positif adalah terjadinya pembaharuan pemikiran Islam dari Mesir yang dipelopori oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Faghani, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Selanjutnya akan dibacakan dengan Mas Faiz Tegar. Dipersilakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah faktor subjektif. Faktor intelektualitas dan spiritualitas Ahmad Dahlan. Faktor subjektif adalah faktor yang muncul dari dalam diri pribadi seseorang. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia melakukan kajian dan tadabbur yang mendalam terhadap Al-Quran. Karena keprihatiannya dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat dan bangsa Indonesia pada masa itu dan didorong oleh spirit yang terkandung dalam ayat Quran surah Al-Imran tersebut, tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat luas yang sekarang menjadi faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Slide selanjutnya. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seseorang tokoh gerakan dan pembaharuan Islam Indonesia yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Kiai inilah yang mempelopori lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Ia lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwisi yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Setelah naik haji, barulah namanya diganti dengan Ahmad Dahlan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khotib berpemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Jadi Muhammad Darwisi dari pihak ayah maupun ibunya adalah keturunan ulama. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas David. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Saya lanjutkan. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Yang pertama, gagasan dan pokok-pokok pikiran tidak akan terlaksana jika dilakukan oleh perorangan.
karena itu mendirikan sebuah wadah, yakni organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Yang kedua, arah kiblat yang digunakan oleh Islam Indonesia yang mengarah lurus ke arah barat adalah suatu yang keliru. Selanjutnya yang ketiga, Islam tidak hanya dipahami secara kognitif semata, tapi ada kewajiban untuk menerjemahkan ke dalam bentuk aksi sosial sebagai wujud perbaikan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, pemahaman terhadap kedua sumber ajaran Islam perlu penggunaan akal dan hati menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Terus yang kelima, untuk mewujudkan obsesi masa depan Islam Indonesia, ia berpendapat perlunya rekonstruksi menyeluruh atas etos kerja keilmuan sampai metodologi pemahaman Islam yang tepat. Yang terakhir, yang keenam, bahwa Islam yang dianut umat terkesan berwajah terbelakang, bodoh, dan miskin. Padahal Islam adalah agama yang hidup, dinamis, dan menggerakkan kehidupan. Bukan agama yang mati dan statis. Ditutup sekalian. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dipermaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.